Terima kasih untuk kesempatan dengan kepada saya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Martulus Simbolon dengan NIM 14042. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mul praktikum 10 yaitu tentang database lanjutan. Nah, pada kesempatan kali ini yang pertama-tama kita itu melakukan setup environment dimulai dari membuat database baru. Setelah itu mengkeluarkan proyek starter, menjalankan proyek starter, dan setelah itu kita melakukan latihan praktikum fitur autentikasi. Yang pertama itu kita buat entities, setelah itu utils, repositories, service, config, interceptor, config web MVC, eh, user controller. Setelah itu kita melakukan latihan praktikum fitur terus. Mana itu eh, kita membuat kode program eh, di mana dalam folder ada entities, repositories, service, control, dan app REST. Untuk pengujiannya itu ada entities, service, controller, dan coverage. Dan coverage sudah nanti itu harus mencapai 100%. Nah, yang pertama eh, saya menjelaskan bagian dari bagian dari si search itu terdapat folder main. Yang pertama kita punya config di mana eh, yang pertama ini ada API response Java di mana ini eh, si wrapper atau format baku yang dibuat respon API HTTP menggunakan pada REST API di Spring Boot. Nah, tujuannya itu agar semua respon API punya struktur yang konsisten. Setelah itu ada out context .java di mana eh, ini merupakan bagian lanjutan dari setelah melakukan yang namanya itu API response. Nah, di sini out context itu adalah sebuah komponen string yang digunakan untuk menyimpan baik itu informasi user yang sering login, status autentikasi pengguna, juga hanya berlaku untuk satu request HTTP saja. Jadi intinya adalah untuk menyimpan user yang sedang terautentikasi selama proses request berjalan. Ada juga si custom error di mana ini membantu kita untuk yang namanya itu memiliki untuk handle error uh, yang mengembalikan si uh, desain standar yang kita buat. Nah, tujuannya itu untuk membuat format error konsisten seluruh API, baru memudahkan si frontend membaca error dan menambahkan pesan lebih informatif. Ada juga si request login filter, di mana ini kita gunakan untuk uh, memfilter yang terdiri dari bagian-bagian seperti mencatat logs setiap request HTTP yang masuk, baru menampilkan informasi. Nah, setelah itu memberikan uh, debugging di deployment, memberikan uh, sebuah informasi lah untuk debugging si deployment. Baru yang selanjutnya uh, itu tentang startup inflower di mana kita membuat data gadget of original com app config, kita mengimport seperti ini, di mana yang tidak lainnya itu untuk menampilkan informasi penting di konsol ketika si Spring Boot sukses jalankan. Nah, sini otomatis kita jalankan setelah Spring Boot selesai melakukan inisialisasi. Selanjutnya itu ada si setup info logger
Ini juga sama seperti sebelumnya, kita mengimport seperti ini. Nah, sebenarnya ini digunakan untuk menampilkan informasi ketika si Spring Boot berhasil kita jalankan. Nah, nanti dia akan memanggil metode on application event setelah nanti seluruh konteks aplikasi siap dan si server itu sudah di running. Ada juga yang namanya web MVC config, dimana juga kita mengimport seperti ini. Nah, ini kita gunakan sebenarnya untuk mendaftar injector ke dalam aplikasi yang telah kita buat. Nah, karena diberi notasi misalnya seperti configuration, maka Spring Boot akan membaca sebagai kelas konfigurasi dan menjalankan setting dalamnya. Nah, dan itu ada controller. Nah, di controller ini juga sangat perlu yang terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama itu adalah eh, cash flow controller, di mana itu controller ini adalah series API untuk mengolah data cash flow milik user atau pendapatan dan pengeluaran, di mana setiap endpoint nanti mengambil data user dari out context, melakukan validasi input, setelah itu menggunakan flow service untuk operasi database dan mengembalikan IP response yang konsisten. Ada juga si eh, home controller. Nah, nanti kalau dia benar dia akan mengembalikan hey selamat datang di Spring Boot. Baru ada to do controller. Kita mengimport seperti ini. Nah, di eh to do controller ini sebenarnya itu eh untuk menangani seluruh endpoint yang kita buat. Baru semua operasi yang bisa dilakukan jika user sudah login, misalnya seperti eh, outerwide, protect out context di out context. Nah, ada juga dependensi di sini seperti itu service untuk melakukan operasi database. Out context itu mengambil user yang sedang login. Baru ada validasi login dan juga ada create to do. Sini juga ada user controller. Nah, untuk user control ini kita gunakan eh, untuk menangani fitur seperti registrasi user, login user, melihat data user yang sedang login, mengadut profil user, baru mengupdate password user, yaitu untuk menghapus dan membuat ulang token eh, jika diperlukan. Ada juga entities. Nah, di sini eh, yang kita perlukan itu sama seperti sebelumnya, kita melakukan yang namanya import. Ada sini import logat time, baru UID. Nah, untuk penjelasannya itu sebenarnya ini entity ini untuk menggunakan untuk menyimpan token autentikasi atau juga JWT di dalam database dengan menyimpan token di DB backendnya itu bisa mengontrol sesi login pengguna, menghapus token saat logout atau setelah ganti password, baru memastikan hanya satu token aktif per user. Nah, ada juga cash flow. Nah, untuk si cash flow ini eh, kita gunakan untuk mengadaptasikan transaksi arus si cash flow. Nah, ada cash in untuk memasukkan, ada cash out untuk mengeluarkan untuk si pengeluaran. Baru juga ada to do, di mana to do ini to do ini kita gunakan di mana ketika si
si kelas to do dalam sebuah JP itu entity itu untuk merepresentasikan si tabel to di database. Nah, entity yang kita gunakan ini itu untuk menyimpan si data tugas pengguna tertentu. Baru kita ada gunakan user, di mana si uh, user ini uh, untuk merepresentasikan tabel user di database yang telah kita buat. Nah, di sini juga entity ini kita gunakan untuk menyimpan identitas si pengguna, baik seperti nama, email, password yang digunakan pada proses autentikasi. Baru ada interceptor. Nah, untuk si interceptor sendiri kita gunakan untuk request yang masuk ke endpoint atau kita bilang aja si API, dimana itu interceptor ini bilang untuk sebelum kontrol, sehingga si request tidak memiliki token valid yang akan ditolak sebelumnya. Nah, sebenarnya tujuan ini untuk memvalidasi bearer token, mengecek token di database, mengambil data user yang sedang login, juga menyimpan si out context supaya bisa dipakai di kontrol atau si service. Sebelumnya itu ada repositories. Nah, repositories yang pertama ini di folder repositories ini ada yang namanya itu token repositories. Nah, di sini ada lapisan akses database DAO untuk tabel out tokens. Repository ini digunakan untuk memiliki fitur save, baru find bit, find all, delete, dan lain-lain. Untuk si Cashflow repositories ini untuk menangani bagian si flow, gimana inilah interface untuk menangani semua operasi database di entity cashflow. Nah, karena si cashflow repository di extend, maka ini otomatis sudah punya save, find all, find by ID, delete, dan lain-lain. Selanjutnya ada to repositories. Nah, ini juga menangani bagian bagian to do atau bagian terus di entity to do dengan di sini kan ada primary kayaknya itu ID, di mana ini secara otomatis mendapatkan metode bawaan seperti save, find all, delete, juga lain-lain. Ada juga find keyword, ada UID, user ID, string keyword. Misalnya mencari user tertentu berdasarkan keyword pada title, description. Kita menggunakan query seperti ini, select from, dan disitu user ID baru string keyword. Nah, setelah itu ada bagian service, ada juga ada si auto token service, dimana sebenarnya bagian-bagian ini hampir sama. Ada auto token service, ada classflow service, to do service, dan user service. Pada bagian si auto token service, di sini untuk service ini di mana kita menghandle si autentikasi token baru menggunakan dependensi melalui konstruktor. Nah, sebenarnya
hampir sama seperti sebelumnya. Ada juga eh ada metode itu nanti di sini insert token, ada create token. Nah, eh kita menggunakan si service ini, folder service ini untuk memisahkan logika dari logika bisnis dari controller. Nah, si controller seharusnya hanya menerima request dan mengembalikan respon. Nah, kalau kita misalnya tanpa service, controller akan berisi banyak kode seperti validasi data, token, check user, dan lain. Makanya kita bagi menjadi beberapa bagian seperti ini. Ada flow, through service, dan user service. Begitu juga nanti selanjutnya. Ada di bagian tes. Bagian tes ini untuk mentes pada bagian main yang telah kita buat ini. Nah, setelah kita melakukan percobaan, oh, setelah melakukan hasilnya percobaan yang kita lakukan, nanti eh, akan sesuai yang akan kita harapkan. Makanya kita buat kita tes ambient-nya, si ambient, si sparring, kita tes ambient spring baru untuk sebenarnya untuk lengkapnya itu kita bisa melihat di bagian keluarannya atau pada bagian eh, bagian si Microsoft Edge. Setelah kita melakukan uh, push ke yang namanya itu GitHub, maka dia sudah melakukan data centang dan nanti setelah kita tes dia akan berhasil dengan kode seperti ini kita buat ini untuk icon selanjutnya sempurna seperti ini. Jadi sekian yang saya dapat sampaikan untuk pada pertemuan kali ini. Semoga kedepannya saya dapat belajar lebih dikit lagi dan melakukan yang terbaik. Sekian dan terima kasih.